Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak Diki. Oke, sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah sehat Pak Diki. Baik. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Pak Diki. Betul. Bersama siapa Bu? Bersama Pak Kardi. Oh Pak Kardi. Baik Bu Yulia. Ibu hari ini akan melakukan coaching. Sebelum kita atau Ibu melakukan coaching nanti ada hal yang ingin saya diskusikan Bu, berkaitan dengan rubrik penilaian. Baik Pak Diki. Baik ya Bu ya, ada 3 rubrik penilaiannya Bu gitu. Baik, yang pertama itu berkaitan dengan apakah Ibu sudah melakukan proses coaching menggunakan alur Tirta, kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali potensi dari si coachee, dan yang terakhir Bu, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, ada proses kreatif, dan yang terakhir adalah memaksimalkan potensi dari coaching. Seperti itu ya Bu ya, rubriknya ya Bu ya. Iya. Baik, Ibu apakah saya boleh bertanya Bu? Boleh Pak, silakan. Baik, pertanyaan pertama Bu, kompetensi inti apa nih yang ingin Ibu kembangkan terhadap coaching Ibu? Saya sih yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, saya kehadiran penuh dalam coaching saya. Saya akan mendengarkan aktif apapun keluhan-keluhan yang akan ditanyakan oleh coaching. Yang ketiga, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching agar nanti si coaching bisa mengetahui permasalahannya dan bisa menyelesaikan sendiri permasalahan-permasalahannya. Gitu. Baik Ibu Yulia, jadi ada 3 kompetensi yang 3 Ibu ingin kompetensi. kembangkan gitu ya Bu ya. Oke, dari ketiga kompetensi itu, kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu ingin observasi? Saya sih mau ngambil 2 kompetensi aja Bapak. Yang pertama, saya akan mendengarkan keluhan-keluhan dari mendengarkan aktif keluhan-keluhan atau permasalahan yang dihadapi coaching. Yang kedua, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berbobot ya Bu ya? Ya, agar coaching tersebut bisa memberikan gambaran-gambaran yang akan dilaksanakan atau rencana-rencana yang akan dilakukan. Gitu. Baik Bu, pertanyaan terakhir Ibu. Iya, silakan Pak. Indikator ketercapaian dari tujuan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu apa Bu, indikator ketercapaiannya? Indikator ketercapaiannya ya si coaching tersebut ternyata dia mampu ya, tujuannya biar dia mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri karena dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang saya sampaikan pada coaching. Ya semoga coaching ini nanti bisa puas dengan apa yang saya coaching gitu. Baik Bu Yulia, semoga lancar proses coachingnya ya Bu ya. Ya. Saya doakan yang terbaik, mudah-mudahan pun permasalahan yang disampaikan oleh coachingnya nanti itu dapat terselesaikan dengan baik, kemudian bisa menjadikan dia jauh lebih baik lagi dan permasalahannya dapat teratasi segera. Terima kasih ya Pak Diki Baik, ya Ibu Yulia atas waktunya. Oke, sama-sama Bu Yulia. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yulia. Selamat siang Pak Kardi. Mohon maaf nih, saya mengganggu waktu Bu Yulia. Kira-kira Bu Yulia ada waktu nggak ya? Insya Allah ada Pak Kardi. Alhamdulillah. Begini Bu, ini saya mau curhat nih Bu, cerita sama Ibu nih, boleh ya? Boleh Pak Kardi. Iya. Ya kira-kira dalam pertemuan ini mau curhat apa ya Pak Kardi? Sebenarnya gini nih Bu, saya punya sedikit masalah Bu. Iya. Ibu ingat nggak? Beberapa hari yang lalu kita kan di supervisi ya Bu ya. Nah kebetulan pada saat saya di supervisi, yang menjadi supervisornya itu adalah pengawas Bu. Nah saya ditegur oleh pengawas, kenapa Pak Kardi tidak menggunakan buku teks dalam proses pembelajaran? Dan saya jawab, mohon maaf Pak, saya sudah saya tidak menggunakan buku paket pada saat proses pembelajaran karena saya sudah memberikan media pembelajaran yang lain Pak, seperti anak saya suruh nonton video, kemudian anak disuruh membaca artikel atau jurnal gitu kan terkait materi yang saya ajari gitu loh Bu. Dan itu yang menyebabkan sepertinya pengawas marah sama saya dan saya ditegur Bu. Baik
Coba saya ulangi lagi ya Pak ya. Saya ulangi permasalahan Bapak. Ya, Bapak waktu supervisi ditegur oleh pengawas. Betul, Bu. Karena Bapak tidak menggunakan buku paket. Betul. Padahal Bapak kan sudah melaksanakan pembelajaran menggunakan Video pembelajaran, terus baca puisi gitu ya. Iya. Iya. Ya itu termasuk bagus sekali Pak, sudah inovatif ya Pak ya. Pembelajaran sekarang kan nggak harus lewat buku ya kan. Yang penting Bapak sudah menuangkan apa yang dalam buku dalam inovatif tadi, video, terus menggunakan ulangan-ulangan di Google Meet misalnya gitu ya Pak ya. Tapi mohon maaf Bu, justru gini Bu, saya pada saat supervisi ya itu kan tidak menggunakan buku paket nih sebagai media belajar. Saya ditegur Bu sama pengawas gitu kan, dan sepertinya kalau saya lihat itu beliau itu marah dengan saya gitu loh. Setelah saya memberikan jawaban bahwa saya sudah memberikan media pembelajaran lain, sepertinya beliau itu agak sinis dengan saya, dan saya takut nih Bu, masalah ini nanti kepala sekolah itu dengar gitu. Coba, saya jadi bingung Bu ya. Jadi saya mau ngapa-ngapain juga kepikiran terus Bu. Sebentar Pak, saya mau menanyakan tujuan Bapak apa ya kira-kira diskusi ini? Ya, tujuannya adalah saya bercerita begini, curhat begini sama Ibu. Ya mudah-mudahan sih jadi agak ringan nih ya pikiran saya. Ya mungkin nanti bisa dapat solusi lah dari apa yang saya sampaikan masalah ini kepada Ibu. Ya setidaknya ada jalan keluarnya ya Bu ya gitu. Itu sih waktu saya cerita sama Ibu. Oke Pak, Bapak selama ini sudah ada rencana-rencana mungkin upaya-upaya yang akan dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan Bapak, ada nggak? Kalau untuk rencana banyak Bu yang akan saya lakukan dari kejadian ini ya Bu ya. Mungkin rencana yang saya lakukan yang pertama adalah saya nanti akan bertemu langsung lah dengan pengawas, menanyakan langsung kepada pengawas untuk mengklarifikasi sekaligus berdiskusi ya terkait dengan apa yang tadi saya lakukan pada saat kegiatan supervisi. Saya tidak menggunakan buku paket pada saat proses pembelajaran. Yang kedua adalah jika memang masalah ini sudah sampai ke kepala sekolah, ya tentunya juga saya harus memberikan klarifikasi ya Bu ya. Artinya bukan pembelaan, tetapi alasan kenapa saya tidak menggunakan buku paket pada saat supervisi. Yang ketiga ya tentunya saya mengambil hikmah ya Bu ya dari kejadian yang saya alami. Ya tentu ke depan saya akan mungkin memakai ya saran dari pengawas untuk proses pembelajaran itu saya menggunakan buku paket sebagai sumber belajarnya. Dan yang keempat ya Bu ya, mungkin saya belajar dari kesalahan yang saya buat ya, artinya tentunya mungkin saya di sini akan banyak melakukan sharing lah dengan rekan sejawat atau guru lain untuk pembelajaran yang lebih baik dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin itu kali Bu rencananya. Baik Pak, bagus sekali, keren sekali rencana-rencana Bapak. Ada 4 tahap tadi ya Pak ya. Mau silaturahmi Pak pada pengawas, mungkin klarifikasi ya kan, terus ke kepala sekolah juga, terus ke teman sejawat juga ya Pak ya. Kayaknya udah bagus banget rencana-rencana Bapak. Mungkin itu bisa sudah terjawab tuh solusi-solusi Bapak selama ini. Jadi Bapak keren banget, sudah bisa mempunyai permasalahan tapi bisa menyelesaikan dengan sendiri. Nah terakhir ya Pak, pertanyaan saya, apa setelah Bapak menemukan rencana-rencana tadi atau akan rencana-rencana yang akan Bapak laksanakan, ada nggak komitmen apa yang Bapak akan lakukan? Terkait komitmen yang ingin saya lakukan ya Bu ya, dari permasalahan yang saya hadapi, yang pertama adalah dalam proses pembelajaran ya tentunya saya akan menggunakan buku paket sebagai sumber belajar salah satunya. Di samping nanti akan mengkolaborasikan dengan media-media pembelajaran yang lain. Yang kedua ya tentunya adalah saya tidak boleh egois. Artinya apa? Artinya bahwa saya perlu penilaian orang lain Bu ya. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Menurut kita benar, belum tentu menurut orang itu salah. Jadi artinya kita harus maulah mendengarkan apa kata orang lain. Kalau itu baik buat kita, kita lakukan.
Kalau tidak baik ya mungkin tidak perlu dilakukan. Selanjutnya, komitmen selanjutnya ya akan berkolaborasi lah dengan rekan-rekan sejawat lainnya atau guru lainnya untuk sesering mungkin kita berdiskusi atau sharing ya terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Ya siapa tahu nanti dari obrolan-obrolan sharing antar teman sejawat itu bisa kita temukan metode-metode baru ya atau cara-cara baru, strategi baru dalam proses pembelajaran di kelas, sehingga ya nanti apa yang kita sampaikan di kelas ya itu bisa diterima oleh siswa, dan yang terpenting adalah pembelajaran itu bisa menyenangkan bagi siswa. Oke Pak, setelah upaya-upaya atau rencana-rencana yang Bapak lakukan, upaya keberhasilan seperti apa yang akan Bapak harapkan nantinya? Ya tentunya keberhasilan yang ingin saya harapkan adalah ya siswa ini bisa memahami apa yang saya ajarkan gitu kan. Tidak hanya mereka sekedar gurunya atau saya memberikan materi anak nulis mengerjakan soal, tapi yang terpenting adalah dia memahami apa yang saya ajarkan ya, sehingga pembelajaran itu menjadi sangat berarti gitu loh. Nah, dan ada kepuasan lah tersendiri bagi diri saya sebagai seorang guru, apa yang saya ajarkan ke siswanya ini memahami, itu yang mungkin nomor satu bagi saya. Bagus sekali, keren sekali ya rencana-rencananya Bapak, upaya-upaya yang akan dilakukan, termasuk pembelajaran ke siswa ya Pak ya. Betul. Terus yang kedua, yang terakhir ini Pak, kapan ya Bapak laksanakan? Kalau ditanya kapan, tentunya mungkin secepatnya Bu ya, karena namanya proses pembelajaran itu kan kalau ditunda-tunda juga akan menghambat juga ya Bu ya. Ya tentunya kebetulan saya hari ini jamnya sudah habis ya Bu ya. Ya insya Allah ya secepat mungkin lusa atau besok saya akan terapkan di saat di pembelajaran di kelas nanti saya. Ya udah Pak, kalau gitu satu lagi Pak yang boleh ya Pak? Boleh Bu. Perasaan Bapak habis diskusi. Aduh, saya senang banget Bu. Plong gitu Bu ya. Plong gitu ya. Jadi tadinya saya ini beban berat, kepikiran terus, makan aja siang belum Bu, gitu kan. Nah, ini lapar lagi nih Bu. Ya Bapak, kalau makan harus makan Iya. Pak. Jadi ya alhamdulillah ya dengan saya menceritakan masalah saya yang saya alami ke Bu Yulia gitu kan, ya ini bisa terpecahkan ya Bu ya, dapat solusi gitu kan. Ya mudah-mudahan dari solusi yang tadi saya dapatkan ini bisa langsung saya aplikasikan, saya terapkan di proses kegiatan pembelajaran di kelas ya, sehingga nanti sekali lagi siswa ini dapat memahami ya pembelajaran yang dia ikuti. Itu aja Bu. Jadi intinya perasaan saya plong banget dah Bu. Ya. Enteng dah sekarang ini. Terima kasih banyak ya Pak ya. Berarti Bapak sudah menyelesaikan permasalahan Bapak sendiri. Selama ini yang sudah kepikiran ya. Berarti bermanfaat sekali ya Pak coaching hari ini Pak. Alhamdulillah ya. Bapak bisa menjadi guru teladan bagi anak-anak. Amin. Oleh karena itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih ya Bu Yulia atas waktu yang diberikan kepada saya untuk saya curhat sama Ibu. Mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Ya panjang umur. Kalau begitu saya permisi ya Bu. Kebetulan saya udah ditunggu sama tukang ojek nih di luar. Makasih ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Yulia, tadi saya sudah mengamati, sudah menyimak dengan teliti sekali proses coaching yang Bu Yulia lakukan dengan Pak Sukardi tadi ya Bu ya. Iya Pak. Luar biasa, saya apresiasi sekali dan terlihat antusias sekali tadi Pak Sukardi Bu. Terima kasih Pak Diki. Betul, kemudian ekspresif sekali gitu, menyatakan kebahagiaan dia sudah menemukan solusi atas permasalahannya Bu. Gitu, jadi izinkan saya Bu ya memberikan pertanyaan. Boleh? Boleh. Oke, Silakan, baik. Pak. Pertanyaan pertama Bu, apa yang udah Ibu lakukan tadi selama proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator kecapaian yang saya inginkan pada coach saya ternyata beliau mampu menjawab atau membuat rencana-rencana yang selama ini beliau masih bingung permasalahannya sendiri. Ternyata tadi kita menjalankan proses coaching,
dia bisa memberikan atau menyelesaikan permasalahan sendiri dengan rencana-rencana yang akan dilakukan. Baik Bu Yulia, untuk berikutnya tadi saya sudah perhatikan ya Bu ya, itu tuh luar biasa sekali Bu Yulia. Proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, ya, kemudian juga kompetensi inti dari coaching itu saya terlihat sudah muncul sama Ibu gitu ya. Di awal Ibu menanyakan tujuan, apa tujuan Pak Soekardi bertemu dengan saya, bercerita apa. Kemudian Ibu juga tadi terlihat sangat mampu untuk mengidentifikasi masalah yang disampaikan oleh Pak Soekardi tadi. Kemudian yang tidak kalah penting juga muncul rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pak Soekardi untuk berikutnya dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Bahkan Pak Soekardi sudah menyampaikan komitmennya tadi. Komitmennya apa yang akan dilakukan nih? Rencananya sudah disiapkan, komitmen apa yang akan dilakukan untuk berikutnya. Itu luar biasa sekali Bu. Kemudian juga sudah sesuai dengan prinsip coaching Bu, dimana Ibu tadi sudah menjaga status Ibu sebagai mitra dengan Pak Soekardi. Artinya Ibu tidak memberikan solusi secara langsung, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kemudian menggali potensi dari Pak Soekardi, yang akhirnya dia bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahannya. Itu luar biasa sekali Bu. Itu saya appreciate. Harapan saya Ibu jauh bisa menjadi coach yang hebat, yang lebih baik lagi, yang mampu menuntun coachingnya untuk bisa menemukan masalahnya, untuk bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Gitu Bu. Baik Pak Diki, makasih. Dan yang terakhir nih Bu, saya masih mau nanya nih Bu, yang terakhir Bu, ya. Tadi kan Ibu sudah melakukan proses coachingnya, luar biasa sekali Bu. Itu kemudian kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan tadi Ibu lakukan? Iya, kompetensi yang akan saya kembangkan, saya akan memperdalam lagi ilmu coaching. Mungkin saya lebih banyak membaca literasi tentang coaching, ya kan. Terus habis itu saya mungkin akan berguru juga sama ahli-ahli coach di sini. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang saya belum punya. Saya akan menggali ilmu-ilmu itu dari mereka-mereka yang sudah mendapatkan ilmu coaching lebih baik lagi, dan akan saya terapkan pada anak didik saya dan teman sejawat saya. Baik Bu Yulia, luar biasa. Itu saja Ibu yang perlu saya tanyakan. Saya juga sudah memberikan umpan balik terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Intinya Bu Yulia itu luar biasa sekali, dan saya tadi sampai seru sekali melihat perbincangan Ibu dengan coach Ibu tadi Pak Soekardi ya Bu ya, dan ekspresif sekali Pak Soekardi tadi, luar biasa. Baik Bu, sukses selalu buat Ibu ya. Ya, terima kasih banyak lancar ya Pak ya. berikutnya ya Bu. Ya. Atas saran dan nasihatnya, terima kasih. Baik, sama-sama Bu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.